Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Terlihat di sini Dewa sama Nana juga yang lagi di ruang tunggu. Tiba-tiba suster juga memanggil Nana. Lalu Nana juga sama Dewa juga membawa Junior ke ruang rawatnya dokter. Singkat cerita di sini Junior juga sudah dirawat dan Nana juga ngomong kepada dokter. Apa penyakitnya anak saya dok? Kata Nana kepada dokter. Lalu dokter juga dia mengatakan semuanya kepada Nana bahwa Junior tidak apa-apa, cuma demam biasa, kata dokter. Lalu singkat cerita di sini dokter juga sudah mengasih surat resep kepada Nana dan Dewa juga sama Nana pergi dari ruang rawatnya Junior. Lalu pas dia pergi keluar, pas di luar di sini Nana juga berjalan, dia mau pulang. Tiba-tiba di sini Dewa teringat sama dokter yang datang dari luar negeri untuk mengobatin Junior yang tidak respon dengan telinganya. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Nana, sekalian kita di rumah sakit kita memeriksa telinganya Junior ke dokter yang dari luar negeri, kata Dewa kepada Nana. Lalu singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga pergi ke dokter yang dari luar negeri itu. Lalu di sini pas sampai ke sana dia juga sangat kaget karena di tempat itu antri. Tiba-tiba datanglah suster. Lalu suster juga ngomong kepada Nana sama Dewa. Dewa juga sama Nana juga mengatakan dia akan ketemu sama dokter. Dia sudah daftar duluan, kata Nana dan Dewa. Lalu suster juga dia langsung masuk ke dalam. Lalu di sisi lain di sini si Parabuana, si Nurus Tunjung, dia juga sangat senang karena dia sudah membuat Nana jatuh mentalnya karena dia sudah diwawancara oleh wartawan. Lalu di sisi lain Mbak Lia yang lagi mengendarai travelnya dia sangat senang dan dia juga ngomong dalam batinnya, walaupun penumpang saya pria semua tapi dia sopan-sopan, kata batinnya Mbak Lia. Lalu di sisi lain terlihat di sini para buana yang lagi nyetirnya dia main HP, tiba-tiba hampir tabrakan sama mobilnya Mbak Lia yang mau menjurus ke daerah Bandung. Di sini juga Mbak Lia juga menghindar dari mobilnya para buana, tapi mobilnya Mbak Lia dia langsung nyasap ke pinggir jalan dan menabrak sebuah pohon gede. Lalu terlihat mobilnya Mbak Lia juga menabrak pohon gede dan Mbak Lia juga langsung jatuh pingsan. Lalu terlihat penumpangnya juga dia langsung bangun dan dia juga membangunkan Mbak Lia, tapi Mbak Lia tidak bangun-bangun. Dan terlihat di sisi lain para buana juga sangat kaget karena melihat mobil travel itu menabrak kayu gara-gara dia juga mau pergi dari tempat itu, dia mau kabur, tapi penumpangnya Mbak Lia yang dia tidak apa-apa, dia langsung keluar dari mobil itu untuk mencegah para buana yang mau kabur. Terlihat para buana juga pas dia mau pergi dari tempat itu, tapi tiba-tiba dihadang oleh penumpangnya travelnya yang dikendarain oleh Mbak Lia. Di sini juga penumpangnya Mbak Lia juga langsung ngomong kepada Bu Para. Lalu Bu Para juga di sini dalam mobil dia, saya tidak bisa mengelak, saya harus turun, kata para buana. Singkat cerita di sini para buahnya juga dia turun dari mobilnya dan terlihat penumpangnya Mbak Lia juga dia menunjuk-nunjuk ke para buana dan dia juga memarahin para buana. Kalau kamu tidak bertanggung jawab saya, kamu akan laporkan ke polisi, kata penumpangnya Mbak Lia. Lalu terlihat para buana juga dalam batinnya dia ngomong, saya tidak mau dipenjara lagi, saya harus menuruti orang ini, kata para buana. Singkat cerita di sini para buana juga dibawa oleh penumpangnya Mbak Lia untuk menuju ke mobilnya Mbak Lia. Lalu sampailah ke mobilnya Mbak Lia. Di sini juga Mbak Lia juga diturunkan dari mobilnya dan dibopong oleh penumpangnya. Dan di sini terlihat pas dikeluarkan Mbak Lia, para buana di sini sangat kaget karena supir travel itu adalah Mbak Lia, calon istrinya Pak Fajar. Lalu Bu Para juga di sini dalam batinnya dia ngomong, ini jangan sampai tahu Fajar. Kalau Fajar tahu Lia kecelakaan gara-gara saya pasti habis dan saya pasti dimasukkan lagi ke penjara, kata batinnya para buana. Lalu terlihat penumpangnya Mbak Lia juga ngomong kepada para buana, ibu kenapa melamun aja, ayo kita cepat-cepat kita mengantarkan ke rumah sakit, kata penumpangnya Mbak Lia. Singkat cerita di sini juga dia juga pergi dari tempat itu untuk membawa Mbak Lia ke rumah sakit. Pas di tengah perjalanan di sini terlihat
para buana juga ngomong dalam batinnya, saya jangan sampai jangan sampai Fajar nelpon kepada Lia, kata batinnya para buana. Lalu di sisi lain terlihat di sebuah kafe Pak Fajar yang lagi menungguin Pak Nopal, dan gak lama kemudian Pak Nopal juga datang menghampiri Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia langsung ngomong kepada Pak Nopal, dia sudah mempunyai bukti bahwa Pak Fajar juga mengasihkan HP-nya Bu Diana kepada kepada Pak Nopal. Lalu di sini HP itu juga ditaruh di meja makan, dan terlihat Pak Fajar juga langsung ngomong kepada Pak Nopal, ada hubungan apa Bu Diana sama Pak Nopal, kata Pak Fajar kepada Pak Nopal. Di sini juga Pak Nopal juga dia sangat kaget karena Pak Fajar dia menceritakan semuanya kepada Pak Nopal. Lalu Pak Nopal juga langsung dia terus terang kepada Pak Fajar bahwa memang benar Nana itu adalah anak kandung saya. Di sini Pak Fajar juga langsung dia ngomong lagi kepada Pak Nopal, lalu bagaimana dengan si Kelvin, kata Pak Fajar kepada Pak Nopal. Lalu di sini Pak Nopal juga ngomong kepada Pak Fajar, saya minta sama kamu rahasiakan masalah ini karena saya ini banyak musuhnya, takut musuh-musuh saya menyakiti putri saya yaitu Nana, kata Pak Nopal kepada Pak Fajar. Dan juga Pak Nopal juga dia minta maaf kepada Pak Fajar karena dia sudah tahu bahwa Pak Fajar itu anak yang diadopsi oleh Bu Diana. Di sini Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong memang benar apa yang dikatakan oleh Pak Nopal, saya harus merahasiakan ini, takut Nana ada yang menyakiti, kata batinnya Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga tidak sudah tahu bahwa Pak Nopal itu ayahnya Nana. Dia juga pamitan kepada Pak Nopal, dia juga langsung pergi. Singkat cerita di sini pas di mobil Pak Fajar juga dia teringat kepada Balia. Dia juga langsung mengambil HP untuk menghubungi Balia. Di sini juga pas dia menghubungi HP-nya Balia tapi tidak diangkat-angkat. Lalu di sisi lain di sini para buana yang membawa Balia yang masih pingsan ke rumah sakit, tiba-tiba HP-nya bunyi dan penumpangnya Balia juga dia langsung mengambil HP itu. Lalu para buana juga dia sangat kaget dan dia juga ngomong kepada penumpangnya Balia, siapa itu yang menelepon, kata para buana kepada penumpangnya Balia. Lalu penumpangnya Balia juga dia mengatakan bahwa yang menelepon ini adalah Mas Fajar. Di sini tambah kaget dan sama ketakutan para buana, ini jangan sampai HP itu diangkat oleh orang itu, kata para buana. Lalu para buana juga mengambil HP-nya Balia dan di sini dia juga pura-pura mengangkat telepon dari Pak Fajar padahal dia tidak mengangkatnya. Lalu di sisi lain Pak Fajar dia sangat kaget, kok HP-nya Balia sini di halo-halo tidak menjawab, ini ada apa, saya harus pergi ke kantornya travel, kata Pak Fajar sambil juga langsung pergi menuju ke kantor travelnya Balia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 26 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu rumah emak, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat karena Mimin tos kebudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.